فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Kami hormati para asatiz, para ustaz yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di dalam Masjid Jami'ul Khairat untuk sama-sama kita hadir. Hadirnya kita di sini menjadikan sarana untuk diri kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu. Kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya ila yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama sebelum mulai tausiah hikmah daripada Isra dan Mi'raj, secara pribadi ana mohon izin kepada para asatiz, para ustaz untuk menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan kali ini. Tegak di sini Pak, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih hebat, tidak. Tapi cuma menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Juga apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi Bapak Ibu tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih pintar, cuma lebih berat badan, lebih aku dari kamu Pak. Biasa jauh saatnya 2 kali lipat aku sallallahu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Cerita Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, dari dulu sampai saat ini kata yang berubah Pak. Cerita Isra Mi'raj ini tidak kata yang berubah. Ayatnya itulah yang dibaca oleh qari tadi. Sampai kiamat kata yang berubah cerita, cuma itulah. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, nerima perintah salat. Langit pertama Nabi ketemu Nabi Allah Adam alaihi salam. Langit kedua ketemu Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun.
Langit ke-6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Allah Ibrahim. Naik Nabi ke Sidratul Muntaha, nerima perintah salat dari Allah. Balik lagi Nabi ke puncak dunia, selesai. Habis kita balik kita. Habis kita. Habis tak? Nah sudah balik. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, cobalah kita nih saling mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita mengevaluasi Pak. Sudah berapa kali lah kita melok perayaan Isra dan Mi'raj? Sudah berapa kali kita dengar ceramah kiai tentang Isra dan Mi'raj? Ditambah lagi Maulud Nabi, ditambah lagi Nuzulul Quran, hari besar Islam, ditambah lagi 1 Muharram. Cuma yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, dari sekian banyak hadirnya kita itu, dari sekian banyak kiai yang kita dengar, ustadz yang kita dengar ceramahnya, adalah yang menjadi perbaikan-perbaikan dalam diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kadang Pak sedih, sekian banyak kiai, sekian banyak ustadz, kitanya masih maklamo tu lah. Yang gawe maksiat tetap jalan terus, yang hobi ngatai wong tetap, yang entak duit haram tetap. Dari sekian banyak itu Bapak Ibu, kalau seandainya siko acara itu, siko kiai Pak Bu, satu kebaikan yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nih jadi orang baik Pak Bu. Ini kadang sekian banyak ustaz kiai ceramah, lemak masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih lemak Pak. Masih ada masuknya. Ini tidak masuknya. Tidak masuk, mantul omongan kiai itu. Nah, jadi berpikir masing-masing masyarakat hadirin, ya Allah, ya niat, aku ni lah nemen melok kan. Lah nemen aku ni melok maulud. Cuman gawe lama yang tak benar tu masih digawe itu. Mana-mana gawe yang tak baik masih digawe itu. Bukan salah panitia, bukan salah kiai, salah kita. Tuh. Kemudian masyarakat hadirin rahimakumullah, belum hikmah mereka ni belum, baru pembukaan deh. Kemudian Bapak, kita nak ada acara model ini. Ada yang tak demen, yang tak demen tu ada. Acara maulud, Mi'raj. Ngapo kamu ni maulud? Ngapo kamu ni Mi'raj? Nabi tak pernah nyontoh. Yalah pula Nabi ada. Kita kumpul-kumpul ni Pak Bu. Ada yang tak demen, yang paham-paham baru ini. Dia omongkan salah lah, dia omongkan sesat lah, dia omongkan bid'ah lah. Mana dalilnya? Kita gawat ke Pak dalil? Yang geram tu ni Pak, lah digawat ke dalil, lah tinjuk tahu keterangannya, dia masih nandak rimu. Nandak rimu Pak. Jawabnya cuma sikok, lana a'maluna walakum a'malukum. Kami sudah jadi itu. Jangan nganggu gawe kita. Di mana-mana tempat Pak. Yang model mak ini, daman sudah, nandak sudah. Tuh, jangan sampai dia nganggu kita. Mana dia nganggu lain cerita, dah, ya. Dapati ini nih, ya. Nah, tahu dewek kan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Bapak, intinya tentang salat Pak. Inti Isra Mi'raj ini tentang salat. Dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak apa yang diajarkan oleh Jibril yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu diantarkan lupa oleh Jibril kepada Nabi. Seluruh perintah diantarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa, zakat, haji, nutup aurat diantarkan oleh Jibril kepada Nabi. Beda dengan salat Bapak
salat bukan diantarkan oleh Jibril kepada Nabi di permukaan dunia yang fana ini, tapi Nabi yang dijemput, Pak. Saking mulianya salat Bapak Ibu, Nabi yang dijemput. Nabi yang dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diajak Nabi itu, Pak. Saking tingginya perintah salat. Tapi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita ni tahu perintah solat tu tinggi, perintah solat tu agung. Cuman manusia ni, Pak, kadang tak tahu diri, pecah, dianggap main-main masalah solat. Subuh kesiangan, zuhur begawi, asar gawe belum kelar, maghrib di jalan, isya ketiduran. Nak jadi apa jom? Kapan sholatnya? Ya Allah, jangankan itu Bapak Ibu, kamu tengok hari Jumat. Jangankan yang sholat 5 waktu, yang sejumat sekali lagi masih banyak keliaran. Awak lana, mangetina menggali lana, masih cobaan tengah jalan. Solat tidak. Kalau betina memang tidak wajib. Kalau lagi halangan, halangan apa? Ya, men juga bu lanang tu men ceret tapi. Lanang tu men ceret, men juga dia tu men ceret. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tingginya perintah solat itu kadang tidak sejalan dengan yang kita gawe. Bapak Ibu, kata untungnya Nabi Muhammad waktu Mi'raj tu ketemu Nabi Musa. Untungnya ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa ngomong, ya Muhammad, minta sama Allah kurangi. 50 waktu Pak. 50 waktu. Nah, tak apa nak masak kamu. 5 waktu lagi kalang kabut manusia. Ini nak 50 waktu. Naik lagi Nabi Muhammad, kurang jadi 45. Ketemu Nabi Musa, naik lagi kata Nabi Musa, ya Muhammad, tidak bakal sanggup umat, tidak bakal sanggup. Sampai mentok di 5, ketemu lagi Nabi Musa, suhunya naik lagi oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, 5 tu masih kebanyakan umat pun, tidak bakal sanggup. Benar Pak omongan Nabi Musa lagi. 5 ikut tu pun banyak tak sanggup mungkin. Milih-milih semayang, maghrib semayang, isya tidak, subuh tidak, zuhur semayang, asar tinggal. Bukan kongsi bapak gitu, Tuhan ada. Milih-milih semayang. Tidak, 5 waktu tetap. Tetap 5 waktu digawe. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini yang tidak kalah penting Bapak. Kita ini Pak sholat, memang sholat 5 waktu. Cuman kadang ada orang nanya, Ustaz, mak mana dengan ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita kalau Ustaz ni ngomong ni rajin sholat, rajin ibadat, cuma Ustaz alam kediri hati wo. Maksiat masih jalan. Jadi mak mana ayat itu Ustaz? Ujiku bukan salah ayatnya, bukan. Ayat tu benar tak kata salah. Uangnya yang salah. Rajin solat, duit ayat masih kena lantak ke dah. Mak ini bukan duit rakyat Pak, celengan masjid laju bu. Caknya ada masjid di dekat, pernah kejadian ni. Kira. Tahu aku Pak, macam kita juga. Ya. Rajin, tapi masih Ustaz, jangan salahkan ayatnya, jangan. Ayat tidak pernah salah Bapak Ibu.
Benar ayat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang jadi pertanyaannya Bapak, kamu galak tak nengok di pinggir-pinggir jalan itu? Ada pelang di pagar masjid, pelang pagar musola. Sudahkah Anda salat? Galak Kata Ustaz Majid, ganti coba. Kalau untuk bagi kita yang sudah salat, beliau ngomong, coba ganti. Sudah benarkah salat Anda? Nah itu nanya itu Pak. Kalau cuma ditanya, sudahkah Anda sholat? Lemahnya apa? Sudah. Nyenyes. Nah, tambah pula nyenyes ya saudara. Tapi kalau sudah benarkah sholat Anda? Nah, tinggal kita mikir Pak. Tak pula kita nak muka bab sholat yang dalam-dalam tidak. Yang ininya dulu, syaratnya coba kita koreksi diri kita masing-masing dikit ya. Salah satu syarat sah salat itu Bapak Ibu, bersih dari dua hadas. Hadas besar sama hadas kecil. Hadas besar terangkat oleh mandi wajib, hadas kecil terangkat oleh wudu. Mandi wajib itu ukurnya ada berapa? Mulai berapa saja? Nah, ukur mandi wajib tidak tahu. Berapa lah Pak? Ukur mandi wajib? Mandi beo kau ni nyanyi solo lah. Jangan mandi tu lah. Nyanyi ukur pula. Coba lah. Batas itu Pak. Lagi banyak tak tahu kita. Ukur mandi wajib tu dua. Satu niat, dua meratakan air ke seluruh tubuh. Dua tu lah. Kita kupas pula masalahnya. Anak ngajak Pak di skip. Lah meninggal uangnya. Waktu muka bab niat ini Bapak, kali Imam Syafi'i, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li wa mahalluha fi qalbi. Niat itu menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Tempatnya juga hati Bang. Juga hatimu niat dilintaskan juga hati. Ada yang nanya Ustaz, jadi selama ini kami ni wudu, mandi wajib, sholat, aku ni Ustaz selama ini nawaitu itulah itu wajib. Tidak katik juati. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghar lillahi ta'ala. Juatinya tidak makin. Nawaitu ghusl wajib li rabbil hadasi akbar lillahi ta'ala. Juatinya tidak makin. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Juwatinya tidak makin. Nah, itu alamat kalau kabut tu. Dari seginian lagi banyak tak tahu. Yang juwatinya tu yang wajib Bapak Ibu. Yang dilafaz itu yang sunnah. Yang ngomong ni Pak bukan lagi punya anak, lah bercocong 15 ekor. Jadi Ustaz selama ini mandi wajib mana? Pikir wadewek juga Pak. Tapi kalau orang ada niat untuk belajar, insya Allah Bapak Ibu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak tahu, yang salah ni ada tempat belajar, tempat ngaji, kita tak galak, itu salah. Majelis taklim ada, anda datang. Pengajian ada, anda hadir. Nuntut ilmu ni Bapak dari buayan sampai liang kubur, minal mahdi ilal lahad. Tidak kata pensiunnya pun nuntut ilmu. Ibadat ni bagi ilmu. Tidak masing-masing solat bukan tongkat-tongkat bukan. Ada tata caranya, ada kaifiatnya. Tidak sekedar kita. Inilah yang bakal digawat mati Pak solat. Kalau sholat tak benar Bu, apa yang bakal kita tunjukkan, yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam kitab Zubat Bapak Ibu, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seandainya orang yang beramal itu tanpa ilmu Bapak, dibalikkan lagi amalnya, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpikir kita ni nak mati galau menkuawa sih Pak. Nah, kalau calon-calon galau jangan kamu tahu.
yang luar, yang dalam. Nah, yang nyender, yang tidak. Yolah kalau calon-calon jenazah. Ya, ada yang mana malam berapa ke? Calon mati kalau Pak. Apa yang bakal kita dapat? Solat. Kalau solat benar lemah, jadi bekal kita. Tapi kalau solat tidak benar, apa yang bakal kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak lama Pak Bu nunggu dunia ini. Lagi ada kesempatan inilah. Lagi hidupnya lah. Nak belajar, belajarlah. Yang ngajar ada alhamdulillah. Yang kata yang ngajar cari dari luar, suruh ngajar sih. Kita ibadat ni kalau baca benar Bapak Ibu hadirin sekalian. Jangan sekendak kita jangan makin modal waktu SD tu lah. Jangan modal waktu SD. Pecah tadi tu lah modal SD. Nawaitul wudu'a dirafil hadasi asghar lillahi ta'ala. Jiwatinya kata itu modal SD. Sikok lagi Pak kepala dengan cerita solat. Masa cerita galau jam 9.10 hari ini sudah. Salah satu rukun qauli solat itu Pak tahiyat. Anak juk tahu ni karena banyak yang sebasingan macam tahiyat ni. Rukun qauli solat tu 5. 1 takbir, 2 Fatihah, 3 baca tahiyat, 4 salawat, 5 salam. Itu rukun qauli, rukun ucapan. Yang namanya rukun ucapan itu nak benar. Ini maca tahiyat modal maca waktu SD. At-tahiyatul mubarakatus salawatut at-tahiyatul. Pernah tak kita tu tengok tulisan tahiyat tu mana? Apa cuma ngapal 5 lebih? Alif lam ta at-tahiyatul. Depan tu cerita. At-tahiyatul. Kita negara at-tahiyatul mubarak. Alam tu banyak orang yang hilang. Baru depan tahiyat ni belum ke jiwa-jiwanya. Itulah tadi Pak Bu. Kita ni syukur ni masih hidup sampai sehari. Sampai sehari ni masih hidup ni syukur. Allah tu masih kasih sayang sama kita. Biar baca benar, Yang tadi banyak salah, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bangsa kita dulu Pak, yang banyak lalainya, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya. Saat itu Allah cabut nyawa nak ngomong apa coba? Tapi sekarang Allah nyuk kesempatan, Allah nyuk waktu bagi kita. Oh iya ni salah nian solat selama ini. Bacaan masing-masing, bacaan sekendaknya wudu juga dah tahu, mandi wajib juga dah tahu. Ada kesadaran itu Pak, alhamdulillah, baca belajar. Yang payah ni tak kata kesadaran nak belajar. Umur tak lama lagi Pak. Umur kita tak lama, paling 60-70 kata Nabi Muhammad. Kalau pula nyampe 60-70, 40 lah banyak angsa ni. Tahu kamu lagi PCL berapa umur ya? 40 tahun. Asegap ya? Belakang di dia, kantong di dia, bini cantik di dia, kayu di dia, laju. Tambah modal mak kita ini. Kita lihat ditanya, apa namanya tu? Masalah mati ni mulai. Kalau aku Pak, masalah mati tak perlu nak berbut. Kamu nak dulu lah itulah. Biarlah aku bogi Tidak nak berbut aku Pak. Wong ni kadang ada rasa ketakutan, rasa takut mati tu ngapo coba? Rasa takut mati tu ngapo? Karena banyak salah, karena banyak dosa, jadi takut. Ini lagi kami lah, Indonesia Raya. Kalau Cik Nona ya. Iya, Cik Nona. Gasak Cik Nona ni lagi kami Pak. Ya. Memang Bapak Ibu, kita ni ikhtiar wajib, ya, ikhtiar wajib.
untuk jangan sampai kena penyakit, jangan sampai dapat kemudaratan bagi kita. Balik basuh tangan, pakai sabun, cuci muka, tidak apa-apa. Ikhtiar, tetap kita kawin. Cuman yang jadi satu hal yang harus kita tanamkan, mati itu tidak urut. Kapan dan di mana pasti kita mati. Ikhtiar wajib. Misal, siapa yang ngawak motor ke sini? Apa yang galak ngawak motor pergi ke sana ke sini ya? Kamu ngawak motor tu Bapak Ibu, ngawak motor tu misal. Tak usah lagi nijak game. Tak usah nijak game. Pokoknya gas terus. Gas terus. Ustaz, mati tu Allah kalau yang ngatur. Coba ke besok? Coba ke besok? Besok coba ke? Kamu hidup ke motor, dari mulai kamu hidup ke naik bocor motor, gas baik, tak usah main game, gas baik. Ada yang berani? Ikhtiar Pak. Kita ni Bapak Ibu memang hati-hati tetap waspada tetap. Ya, mudah-mudahan Pak Palembang ni jauh-jauh dari yang itu jauh-jauh ya Allah minta jauh-jauh. Kalau lagi ada model mak Jakarta Pak, ke masjid tak baca lagi. Ya, solat Jumat tak baca. Solat Jumat di rumah 2 minggu 139 kelurahan Pak kena wabah. 139 kelurahan. Lagi ribuan yang sakit. Seluruh dunia ni berapa ribu yang meninggal sudah. Nah, mudah-mudahan Palembang tidak masuk, mudah-mudahan. Cuma kita juga nak jago-jago, jangan pelesiran ke sana ke sini, jadilah, jangan ngawak biru, ya. Sayyidina Umar Bapak, aduh kamu galak nonton di Facebook yang Sayyidina Umar nak masuk ke kota Syam, ketemu Abu Ubaidah, dijawab oleh Sayyidina Umar, kami bakal balik lagi ke Madinah. Tidak jadi kami masuk daerah situ, karena daerah situ ada wabah. Ditanya oleh sahabat Rasul kepada Sayyidina Umar, apakah engkau takut, tidak yakin kepada Allah ya Amirul Mukminin? Bukan apa iman Sayyidina Umar. Bukan masalah takut tidak takut, kemudaratan terhadap umat itu pasti bakal nambah banyak. Kita tidak perlu takut Pak, cuma kita wajib waspada. Jangan sampai kita masuk daerah satu yang banyak wabahnya dengan tenang-tenang, jangan. Biar kalau pajak selamat dunia akhirat. Kalau pajak kita ini selamat dalam kehidupan dunia, selamat juga nambah amal ibadah kita di akhirat. Kita tetap yakin mati kita Bapak, hidup kita Allah lalu yang ngatur. Nak mati sakit, mati kecelakaan, mati pojok kasar, itu rahasia Allah. Nak sakit mati, tidak sakit juga mati. Cuman yang jadi pikiran kita ini Bapak Ibu hadirin sekalian, esok kita mati ini ngawak apa? Kita ni bakal meninggal kalau ni ngawak apa coba? Bekal kita ni apa coba? Kalau seandainya tak kata bekal, alam kesedih nasib Pak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bakal kita gawat? Wong yang paling senang itu Bapak Ibu, wong yang paling bahagia itu adalah wong yang sudah meninggal, yang sudah habis masanya di pucuk dunia. Jasadnya sudah masuk di dalam kubur, tetapi amalnya tetap mengalir kepada diri. Itu orang yang paling senang, paling bahagia Pak. Dia tidak kata lagi, tapi amal mengalir terus sama dia. Salah, ada contoh ke Pak. Kita ni tahu kalau amal jariah Bapak Ibu. Nah sekarang tinggal kita ni lah, galak apa tidak beramal. Sedekah, infak, itu tidak nunggu kaya, tidak nunggu berduit Pak. Infak sedekah itu tak nunggu kaya, tak nunggu berduit, asal galak. Misal, ini Pak Alhamdulillah masjid ni Pak, jam 3 ikut ni waras galak. Ada sikap masjid Bapak Ibu, anak ceramah, jam kata yang waras.
Sikok jam 9, sikok setengah 10, sikok jam 12. Uji ku nengok jago nilai-nilai yang mana yang benar oi. Apa ini waktu Indonesia Barat, ini Indonesia Timur kan? Indonesia Tengah. Kalau kita nak beramal Pak, Ida nunggu nak berduit berapa? Kau bagi jam jom. Bagi kecil tu berapa? 3,000. Beli ke? Oh kau bawa batang dapat 3,000. Hah? 2 batang? Nah, puasa dulu rokok 2 batang 3,000 beli ke baterai. Sampai ke di jam masjid, jam langgar. Selagi jarum detiknya berjalan, jarum jam itu berjalan Bapak Ibu, selagi itu pahala ngalir buat diri kita. Asal galak Pak, asal galak Bu. Batu bata berapa? Batu bata 500. Kamu punya duit 5,000, boleh berapa batu bata? 10 ekor. Beli ke toko bangunan. Cik, aku beli batu bata ni 5,000. Boleh tak? Boleh. Hantar ke cari masjid, cari langgar lagi bangun. Hantar ke sama tukang. Nah, tolong masuk ke di bangunan kamu. Nak nunggu berduit, apa tidak? Tidak. Asal galak. Jam ini baru pecah. Waktu tu dah katik ini pecah. Ya, gasonya gasonya. Lama aku dah sini. Alhamdulillah mak. Tinggal kita ni lah galak apa tidak selamat. Ini dah bulan Rejab. Lah akhir ini sudah malam ke-28 ini. Dari awal tadi sampai sehari ini, lah berapa banyak istighfar sudah kita baca. Rabbighfirli warhamni wattub alayya, Rabbighfirli warhamni wattub alayya. Asal galak beramal ibadah. Waktunya tidak banyak, cuman kita ni galak kena penyakit penyung. Penyungkan, sok sibuk. Ya lu main HP berjam-jam dah. Tapi ibu-ibu sambil masak sambil main HP. Habis masak difotonya lah masak. Ya? Cobalah sambil masak tu Rabbighfirli warhamni wattub alayya, Rabbighfirli warhamni wattub alayya. Tinggal berapa hari lagi ganjil saya. Uyunnya lusa deh. Lupa aku istighfar itu. Nah, cuman kita ni Pak, ya itulah. Kadang kita ni lalai. Nah itulah iman manusia. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah keimanan seseorang itu dengan ketaatan kepada Allah, berkurang keimanan seseorang tatkala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bakal kita gawa apa? Itu yang tanda tanya, Pak. Ngapo sampai saat ini kita ni takut mati? Kalau kita ni banyak salah, kita ni banyak dosa, jadi ada rasa takut. Kisah Siti Fatimah Bapak Ibu, waktu Rasulullah nak meninggal, Siti Fatimah Bapak dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Fatimah sini. Dibisikkan oleh Nabi di telinga Siti Fatimah. Siti Fatimah nangis Pak. Setelah Siti Fatimah nangis, dibisikkannya lagi oleh Nabi di telinga sebelahnya. Siti Fatimah ketawa. Saat itu ada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Selepas Nabi meninggal ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Fatimah, waktu Nabi nak meninggal kemarin engkau dibisiki oleh Rasulullah telingamu, engkau nangis, kemudian engkau dibisikkan lagi sebelahnya dan engkau ketawa. Apa jawab Fatimah? Waktu Nabi bisikkan pertama Bapak Ibu, Nabi tunjuk tahu bahwa beliau nak meninggal. Siti Fatimah nangis Pak. Tapi waktu dibisikkan yang kedua kali, apa yang dibisikkan oleh Nabi? Ya Fatimah, tidak lama lagi engkau akan menyusul diriku. Jarak Nabi sama Fatimah baru cuma 6 bulan meninggal. Waktu Siti Fatimah tunjuk tahu engkau akan menyusul diriku, wong yang pertama dari golongan keluarga kita, engkau yang akan menyusul diriku, kata Rasulullah. Ketawa Pak Siti Fatimah. Ya wasiat.
Coba model mak kita, misal model kita, panggil apa kita, misal kita nih dipanggil apa kita. Sini dulu. Apa nak meninggal? Oh iya pak, apa ini? Cuman dia habis apa kamu meninggal? Nah, ay pak, bener-bener dikit pak. Aman mati dewe, berasanya aja. Ya, model mak kita di WC model itu. Apa nak mati lah dewe? Dia carinya puluh apanya tadi ya? Rasanya aja aku. Karena apa? Tidak siap. Tapi kain lu yang masih siap tadi pak. Kapan dan di mana Allah nak nyapu sudahlah. Dan juga nyawa nih bapak ibu tidak dinjok tahu kapan dan di mana itu rahasia Allah. Kalau dinjok tahu pak, misalnya nak dinjok tahu Ahmad Nazmi bin Mansur, umur kau pucuk dunia ke 40 tahun, misal ada khabar lah itu. Sekarang 35 ke 40, 5 tahun. Aja kita landas dulu 3 tahun nih lah, 3 tahun nih landas dulu, kaget 2 tahun nak meninggal taubat. Bangsa tahu, ini tidak tahu kapan dan di mana. Kalau baca kita nih meninggal pak, lagi sholat, lagi sujud, ada kan? Kalau kamu nonton di TV, di internet tuh ada yang meninggal lagi sujud, meninggal lagi sholat, meninggal lagi ngaji. Ada yang lagi maca sholawat. Puji kolam kebetulan nasib. Ada yang meninggal lagi ceramah. Ada yang meninggal lagi ceramah. Cuman buat itu dikongsi dia ceramah. Aku baca panggung. Ya benar laju dah apa? Misal malam je lah lagi ceramah. Nyampak ya dah. Wassalam. Anteng ke sekolah situ. Ya cuman mikul aku jangan lompat, tak kuat 110 bukan 6 lah paling lah. Yang meninggal lagi maksiat juga banyak pak. Yang lagi mabuk, yang lagi nyekek botol, yang lagi pucuk meja gap, yang lagi berjudi, yang lagi berzina. Banyak contohnya. Kita ni nak yang model mana meninggal? Kalau baca yang pertama tadi Ustaz lagi ibadat. Ya kalau baca model itu alhamdulillah. Tapi baca ucap kalimat syahadat dulu. Masya Allah. Kalau kita nonton film, Pak baca kalau orang mati itu, ya kalau mau nonton sinetron gue, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum mati ini. Juga film. Di film itu tuh, di sinetron aslinya bayar. Nah kita nak mati kalau ini modal kita apa coba? Kalau ada amal ibadat ini, beramal dengan badan kita, fisik kita. Yang ada harta beramal dengan hartanya. Yang ada duit beramal dengan duitnya. Yang ada tenaga beramal sama tenaganya. Tinggal kita ni lah galak apa tidak bapak ibu. Kalau kita ni bakal mati, yang bakal kita gawat ni apa? Masih sedikit yang kita punya ni. Timbangan kita ni masih sedikit bu. Timbangan amal kebaikan kita ni masih sedikit. Sementara waktu kita menjelang ajal ni sudah ada lama lagi. Sekarang umur berapa? Misal 70 atau 60. Menjelang ajal, nak berapa tahun lagi coba? Ini dengan doa tak salah-salah, minta panjang umur, minta panjang umur. Umur panjang tu apa? Umur panjang tu apa? Ada yang baca jawab. 70. Uang 70 tahun lagi masih minta panjang umur. 80. 80 tahun lagi minta panjang umur masih. 90. Masih doa ya Allah panjangkanlah umurku. 100 tambah oleh Allah. 110, 120, 130. Sepi daerah kita ni, kata orang lagi. Lah meninggal kalau. Dia hidup dewe. Dia berdewe ambil, minta panjang umur tu. Tengoknya lah sepi, cahnya sudah. Lah balik kalau
Ya Allah mati kalau juga. Nah, ujung-ujung minta mati juga kawan jerak. Kaget Bapak Ibu waktu itu waktu nisfu Syaban. Galai kita nisfu Syaban. Ada doa yang kita panjatkan sama Allah. Minta panjang umur, ujungnya apa? Untuk ibadat yang ujungnya itu yang penting. Kalau sekedar panjang umur tempat kami sana Pak, tempat mertua menyimpan sikap umur 70 masih di meja kap terus kawinnya sampai malam. Kita semayang asar dia masih main kap. Kita semayang maghrib dia masih. Kita semayang isya belum balik. Ujiku jam berapa? Wah ini balik. Kaget lambat dia balik jemput malaikat Israel. Lecah ke tak? Ucu itulah lajunya. Ya. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita ini jangan lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri Bapak Ibu mikirkan nasib kita kelak di hadapan Allah. Nasib kita kaget Maman. Di akhirat kaget Maman nasib kita. Akhirat cuma punya dua Pak. Ada syurga sama neraka. Tinggal milih nak yang mana. Aku Ustaz tak boleh lah nak masuk syurga. Cuma jangan masuk neraka jadilah. Tiku di mana? Di mana coba? Tidak masuk syurga tapi tak ada masuk neraka. Biar Ustaz pinggirannya berjadi. Nah, pinggiran mana ada? Ya. Cuma dua Pak. Dunia inilah tempat kita beramal. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal, akhirat itu tempat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bakal kita bawa amal ibadat kita, iman dan amal kita bakal kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, kita bakal meninggal galau. Selain iman dan amal, ada sikap yang kita harapkan Bapak. Yang kita harapkan apa? Doa dari anak-anak kita, anak, cucu, zuriat, keturunan kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Inilah belajar ngaji. Alhamdulillah Pak, kalau dia baca ngaji, baca doa, dia rajin sholat. Alhamdulillah. Bagus hari ini Ustaz, anak nyengok budak kecil tenang di depan sini. Kalau lagi acara megat maulud, bagus hari ini. Biasanya masih ibu budak-budak ni. Ada yang ditakutinya pasti cari. Kita ni kalau baca meninggal, Rabbi firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan nyebut kita tiap hari. Kirimnya terus kita. Zohor dikirim, masak dikirim. Tiap hari kita dikirimin doa oleh anak-anak kita. Siapa yang tak kepengen besok-esok kita meninggal Bapak, jenazah kita dibentangkan yang jadi imam salat jenazah anak kandung kita. Allahu Akbar, yang jadi imam salat jenazah. Siapa yang tak kepengen? Walau ada kiai, walau ada ustaz, yang lebih afdal menjadi imam salat jenazah itu anak kandung si jenazah. Kalau baca, ujungnya tuh kalau baca. Ini kadang sedih Pak, solat jenazah tidak baca. Solat jenazah itu cuma 4 kali takbir. Tak katik ruku, katik sujud. Allahu Akbar, takbir pertama Fatihah. Habis takbir kedua salawat. Habis takbir ketiga baca doa. Habis takbir keempat boleh langsung salam, boleh baca doa dulu. Selesai? Tidak baca. Katik ruku, katik sujud. Kecuali Abu Nawas. Abu Nawas salat jenazah ada ruku, ada sujud. Ujung Abu Nawas nak gila kan semayang make ruku sujud ini. Nyapa pula Abu Nawas. Wong ini banyak dosa dia Abu Nawas. Jadi aku ruku sujud.
Cuman sedih Pak Bu, cobalah kalau tempat kami kita kan ada jenazah, banyaklah yang di luar yang di dalam Pak. Tempat kami, uji kita jatuh nih keban salat jenazah, masih bercokokan di luar sana. Uji kita masih, ayo jatuh semayang jenazah, lajulah. Aku batal wudu, sungai besar, nak bendam lagi laju kan? Alasan apa laju? Tidak baca, bukannya dah galak, dah baca. Itu jadi bapak inilah generasi penerus ini. Kita bakal balik galau Bu. Yang inilah bakal mengaga kita. Anak cocong inilah yang bakal mengaga kita. Kita juga bapak di masjid, di musola, inilah yang bakal neruskan. Yang tua bakal balik siko-siko. Kalau tak katik regenerasi, kalau tak katik yang neruskan, saya sedikit tutup Pak masjid sama musola. Niat, anak pernah ceramah Pak di Jalan 6 kalau tak salah. Waktu lewat nak ke masjid ada sikok bangunan gelap. Dah sudah ditumbuhi tanaman yang menjalar-jalar itu. Uji penanya Pak, bangunan apa ini? Itu musola Ustaz. Tapi lah tutup jemaahnya katik lagi. Ya Allah, alangkah sedih ya Pak negara ini. Kita nak kalau wong tua tidak katik generasi muda, imam meninggal, tukang maca doa meninggal, tukang mimpin tahlil meninggal, maca maulud meninggal. Lah meninggal kalau yang ini belum siap, jadi terus nih. Takutnya Pak ditutup, Masjid Jamil Khairat tutup. Dalam inilah generasinya. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Jadi seiring sejalan ini yang tua muda-muda maju dikit mulai bohong. Tahu apa budak itu nak jadi imam. Nah, mulai dikatoi, mulai tempat kami ni Pak, tempat kami sana. Jadi yang muda dah ada berkembang. Tapi kalau yang muda ni diajar, dibimbing, kaki esok kita balik, kita bimbing dia, kita ngajar dia. Kita lah meninggal Pak, dia jadi imam karena kita ngajar tadi. Pahala balik buat kita. Tidak kata ruginya, orang kata rugi. Itu tinggal kita ni lah masyarul hadirin rahimahullah. Ya, hari lah jam 9:30 lewat. Kamu lemak balik sinilah. Aku balik 3 kali sana. Dari tadi duduk tahu sambil minum pula. Aku dekat ni mengas Pak. Ya, insyaAllah kita sambung lagi, mudah-mudahan ada jodohnya. Terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, sama-sama kita doakan bangsa kita ini, khususnya kota Palembang ini, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah penyakit yang menghantarkan kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, handai taulan kita doakan semoga mereka sekalian dan diri kita khususnya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan kita juga berharap semoga jamaah di sekitar Masjid Jamil Khairat ini semoga senantiasa dapat memakmurkan masjid ini dan menjadi jemaah di dalam masjid ini di dalam salat lima waktunya. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, dan akhirnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau ada salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Sekian, wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.